Dua cucu kesayangan Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein, tumbuh dalam dekapan wahyu namun mengakhiri hidup dalam tragedi yang mengguncang sejarah. Yang satu wafat dalam sunyi setelah melepaskan tahta demi kedamaian umat, sementara yang lain berdiri teguh hingga darahnya membasahi pasir Karbala. Allah mengizinkan semua ini terjadi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai sebuah kesaksian agung yang memisahkan antara ketulusan iman dan ambisi kekuasaan. Perjalanan mereka adalah cermin bagi setiap jiwa yang mencari arti sebenarnya dari sebuah pengorbanan. Kisah ini bersumber dari catatan sejarah yang diakui dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Landasan riwayatnya merujuk pada hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, serta Sunan At-Tirmidzi yang telah melalui penyaringan ulama hadis untuk memastikan kesahihannya. Madinah pada tahun-tahun awal hijrah adalah tempat di mana nilai-nilai langit diturunkan dan dipraktikkan secara langsung. Di tengah kesibukan memimpin umat, Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang yang besar kepada dua cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Hussein. Hubungan antara kakek dan cucu ini bukan sekedar kedekatan emosional biasa, melainkan cerminan dari kemuliaan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Hasan dan Hussein lahir dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Sejak kecil, Hasan dan Hussein sering berada di dekat Nabi Muhammad, bahkan saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan ibadah. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad pernah sedang sujud dalam solat, lalu salah satu dari cucu Nabi Muhammad memanjat punggung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperlama sujudnya karena tidak ingin mengejutkan atau menjatuhkan cucu Nabi Muhammad tersebut sampai cucu Nabi Muhammad turun dengan sendirinya. Kasih sayang ini juga ditegaskan melalui lisan Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah pemuka-pemuka surga. Pernyataan Nabi Muhammad ini memberikan kedudukan istimewa bagi Hasan dan Hussein di mata para sahabat dan umat Islam. Nabi Muhammad juga sering terlihat mencium Hasan dan Hussein di depan umum, sebuah tindakan yang saat itu mungkin terasa asing bagi sebagian budaya masyarakat Arab, namun Nabi Muhammad melakukannya untuk mengajarkan tentang rahmat dan kasih sayang. Namun, di balik momen-momen penuh kehangatan tersebut, terdapat isyarat-isyarat yang bersifat nubuat mengenai masa depan Hasan dan Hussein. Dalam beberapa riwayat yang diakui, seperti dalam Musnad Ahmad, disebutkan bahwa malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad dan membawa kabar tentang peristiwa yang akan menimpa Hussein di kemudian hari. Jibril menunjukkan segenggam tanah merah kepada Nabi Muhammad sebagai isyarat tempat di mana Hussein akan terbunuh. Menerima kabar tersebut, Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang mendalam, namun tetap berserah diri pada ketetapan Allah. Keadaan ini menunjukkan sebuah realitas yang jujur dalam sejarah Islam, bahwa kedekatan dengan Nabi Muhammad dan status sebagai keluarga Nabi Muhammad tidak membebaskan seseorang dari ujian dunia yang berat. Allah telah menetapkan bahwa manusia yang paling dicintainya pun akan melewati fase-fase sulit sebagai bentuk pengangkatan derajat. Refleksi dari masa kecil Hasan dan Hussein mengajarkan bahwa setiap kebahagiaan seringkali berdampingan dengan tanggung jawab besar. Hasan dan Hussein tumbuh besar di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad, menyerap ilmu, keberanian, dan ketabahan. Pendidikan karakter yang diterima Hasan dan Hussein di rumah kenabian menjadi bekal utama bagi Hasan dan Hussein untuk menghadapi dinamika umat yang mulai berubah setelah masa kenabian berakhir. Hidup di Madinah saat itu tampak tenang, namun bibit-bibit ujian besar bagi keluarga Nabi Muhammad sudah mulai tampak melalui isyarat-isyarat wahyu. Masa kecil yang indah ini menjadi fondasi bagi kepribadian Hasan dan Hussein yang kuat, yang nantinya akan diuji oleh perubahan zaman dan pergeseran kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Setelah masa kecil yang indah ini berlalu, Hasan dan Hussein mulai memasuki fase dewasa di mana situasi politik umat tidak lagi sesederhana sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para sahabat. Hasan dan Hussein tumbuh dewasa di bawah bimbingan Ali bin Abi Thalib,
sosok yang dikenal dengan kedalaman ilmu dan keberaniannya. Pada masa ini, wilayah Islam meluas dengan cepat, namun tantangan internal juga mulai muncul ke permukaan. Hasan dan Husain menyaksikan bagaimana transisi kekuasaan dan dinamika sosial mulai menguji kesatuan umat. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah keempat, situasi politik sudah berada dalam kondisi yang sangat tegang. Fitnah atau kekacauan besar telah pecah setelah terbunuhnya khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Hasan dan Husain tidak lagi berada dalam ketenangan masa kecil di Madinah, melainkan terlibat langsung dalam membantu tugas-tugas Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat kehadiran Hasan dan Husain dalam berbagai peristiwa penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sang ayah. Dalam catatan tarikh At-Tabari, Hasan seringkali diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berbicara di depan penduduk Kufah, guna meredam ketegangan atau meminta dukungan. Sementara itu, Husain tetap berada di sisi Ali bin Abi Thalib sebagai garda pendukung yang setia. Keterlibatan Hasan dan Husain dalam urusan publik ini bukan didorong oleh ambisi kekuasaan, melainkan kewajiban untuk menjaga amanah kepemimpinan yang sah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Konflik internal umat Islam mencapai puncaknya pada Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, Hasan dan Husain melihat secara langsung betapa mahalnya harga sebuah persatuan. Meskipun Hasan dan Husain berada di barisan Ali bin Abi Thalib, Hasan secara khusus mulai menunjukkan kecenderungan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di antara sesama Muslim. Hal ini selaras dengan isyarat yang pernah disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Hasan adalah seorang pemimpin yang melalui tangannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Kematian tragis Ali bin Abi Thalib akibat serangan Ibnu Muljam menjadi titik balik yang sangat berat bagi Hasan dan Husain. Kehilangan sosok ayah sekaligus pemimpin utama membuat Hasan dan Husain harus memikul beban tanggung jawab yang lebih besar. Ali bin Abi Thalib meninggalkan warisan berupa prinsip keadilan yang kaku dan ketegasan dalam memegang syariat, sebuah warisan yang kelak akan menjadi pedoman hidup bagi Hasan dan Husain di tengah fitnah yang semakin rumit. Secara reflektif, masa muda Hasan dan Husain di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah periode pendidikan politik dan spiritual yang nyata. Hasan dan Husain belajar bahwa memimpin umat bukan hanya tentang administrasi, melainkan tentang menjaga prinsip di tengah tekanan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Ujian yang dialami keluarga Nabi Muhammad pada masa ini menunjukkan bahwa kebenaran seringkali harus berhadapan dengan fitnah yang menyelinap dari dalam barisan sendiri. Kepergian Ali bin Abi Thalib menyisakan kekosongan kekuasaan di satu sisi dan tuntutan dari pihak lain di sisi yang berbeda. Disinilah kedewasaan Hasan mulai diuji secara penuh dalam mengambil keputusan yang akan menentukan nasib ribuan nyawa umat Islam. Perjalanan sejarah kemudian membawa Hasan pada sebuah persimpangan antara mempertahankan hak kepemimpinannya atau menempuh jalan yang lebih tenang demi keselamatan umat. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, penduduk Kufah segera membaiat Hasan sebagai khalifah yang sah. Hasan menerima tanggung jawab ini dalam situasi yang sangat tidak stabil, di mana perpecahan di dalam tubuh umat Islam masih menganga pasca konflik Siffin. Di lain pihak, Muawiyah bin Abi Sufyan di wilayah Syam juga memiliki kekuatan militer dan pengaruh yang besar. Ancaman perang saudara yang baru kembali membayangi Jazirah Arab. Hasan memimpin selama sekitar 6 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Hasan menyadari bahwa pasukan yang berada di bawah komandonya tidak lagi memiliki kesatuan tekad yang kuat. Terjadi pembangkangan di beberapa lini dan adanya pengaruh dari berbagai kelompok yang memiliki agenda masing-masing. Hasan melihat bahwa memaksakan pertempuran hanya akan mengakibatkan ribuan nyawa Muslim melayang tanpa hasil yang pasti bagi kejayaan agama Allah. Berdasarkan riwayat sejarah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Hasan memutuskan untuk mengambil langkah yang jarang diambil oleh seorang penguasa, melepaskan kekuasaan. Keputusan ini didasari oleh keinginan untuk menyatukan kembali umat Islam yang terpecah. Hasan mengirimkan utusan kepada Muawiyah untuk merundingkan perdamaian. Perjanjian ini mencakup beberapa syarat penting, di antaranya adalah jaminan keamanan bagi penduduk Madinah dan pengikut Ali bin Abi Thalib, serta pengembalian urusan kekhalifahan kepada umat melalui musyawarah setelah masa kepemimpinan Muawiyah berakhir.
Tindakan Hasan ini merupakan pemenuhan dari sabda Nabi Muhammad bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad pernah bersabda sambil memandang Hasan kecil, "Cucuku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga melalui tangannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin." Tahun terjadinya perdamaian ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Hussein sebagai adik tetap setia mendampingi setiap langkah kakaknya. Meskipun di kalangan pendukung Ahlul Bait terdapat pihak-pihak yang merasa kecewa dengan keputusan mundur tersebut, Hasan tetap teguh pada pendiriannya. Hasan menjelaskan bahwa kemuliaan tidak terletak pada singgasana, melainkan pada terjaganya darah orang-orang beriman. Bagi Hasan, ketaatan kepada tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat, jauh lebih tinggi nilainya daripada mempertahankan hak politik pribadinya. Secara reflektif, pilihan Hasan menunjukkan bahwa kekuatan karakter tidak selalu ditunjukkan melalui kemenangan di medan perang. Seringkali keberanian yang lebih besar diperlukan untuk mengalah demi tujuan yang lebih mulia. Hasan memberikan teladan tentang cara mengelola konflik dengan kepala dingin dan hati yang bersih dari ambisi duniawi. Keputusan ini berhasil menghentikan pertumpahan darah besar-besaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah menyerahkan kekuasaan, Hasan memilih untuk kembali ke Madinah bersama Hussein dan seluruh keluarga besar Nabi Muhammad. Hasan hidup dengan tenang sebagai warga biasa, menjauh dari pusat pusaran politik di Kufah maupun Damaskus. Namun, meskipun Hasan telah melepaskan tahta demi kedamaian, posisi Hasan sebagai cucu Nabi yang dicintai rakyat tetap membuat pihak-pihak tertentu merasa terancam. Kehadiran Hasan di Madinah ternyata tidak sepenuhnya membuat para musuh politiknya merasa tenang. Setelah menetap kembali di Madinah, Hasan bin Ali menjalani kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Hasan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan melayani kebutuhan masyarakat di kota Nabi Muhammad. Meski Hasan telah menanggalkan jabatan khalifah, kecintaan umat terhadap cucu Nabi Muhammad ini tidak memudar. Hal ini menciptakan kecemasan bagi pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan tetap berada dalam garis keturunan tertentu tanpa gangguan legitimasi dari Ahlul Bait. Keberadaan Hasan sebagai ahli waris sah yang dihormati menjadi penghalang bagi rencana politik masa depan di Damaskus, terutama terkait transisi kekuasaan setelah Muawiyah. Dalam berbagai riwayat sejarah yang dicatat oleh para ulama, seperti dalam kitab Al-Istiab karya Ibnu Abdil Bar, disebutkan bahwa upaya untuk menyingkirkan Hasan mulai dirancang secara tersembunyi. Karena menyerang Hasan secara terbuka akan memicu kemarahan umat, jalan yang ditempuh adalah melalui pengkhianatan di dalam rumah tangga Hasan sendiri. Hasan diracun melalui perantara salah satu istrinya yang dijanjikan imbalan harta dan kedudukan. Racun tersebut bekerja perlahan namun mematikan. Dalam catatan sejarah, ini bukan pertama kalinya ada upaya meracuni Hasan, namun kali ini dampaknya sangat fatal. Hussein bin Ali yang melihat kondisi kesehatan saudaranya terus menurun, berkali-kali bertanya kepada Hasan mengenai siapa sosok yang telah memberikan racun tersebut agar dapat dilakukan pembalasan yang adil. Hasan menunjukkan ketabahan yang luar biasa di detik-detik akhir hidupnya. Hasan menolak menyebutkan nama pelakunya kepada Hussein. Hasan menyampaikan bahwa jika orang yang dicurigai itu benar bersalah, maka hukuman Allah jauh lebih pedih. Dan jika orang tersebut tidak bersalah, Hasan tidak ingin ada darah orang tidak berdosa yang tumpah karena dirinya. Hasan memilih untuk membawa rahasia itu sampai menghadap Allah demi menjaga kedamaian yang telah susah payah Hasan bangun melalui perjanjian damai tahun-tahun sebelumnya. Hasan wafat pada tahun 50 Hijriah. Kematian Hasan meninggalkan duka mendalam bagi penduduk Madinah. Sebelum wafat, Hasan berwasiat agar dimakamkan di samping makam kakeknya, Nabi Muhammad. Namun wasiat ini ditentang keras oleh sebagian pihak, sehingga terjadi ketegangan di area pemakaman. Hussein yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah di tanah suci Madinah sebagaimana pesan perdamaian Hasan, akhirnya memutuskan untuk memakamkan Hasan di pemakaman Baqi. Secara reflektif,
Kematian Hasan secara tragis melalui racun adalah harga yang harus dibayar oleh seorang tokoh perdamaian. Hasan wafat sebagai syahid dalam sunyi, bukan di medan tempur, melainkan di tengah upaya menjaga kesatuan umat. Peristiwa ini membuktikan bahwa pengorbanan politik yang dilakukan Hasan tidak lantas membuat musuh-musuh politiknya merasa puas. Kepergian Hasan membuat beban penjagaan terhadap nilai-nilai kebenaran kini sepenuhnya berpindah ke pundak Husain. Sepeninggal Hasan, situasi politik di dunia Islam mulai bergeser dengan cepat. Husain kini menjadi rujukan utama bagi mereka yang merasa kecewa terhadap arah pemerintahan yang ada. Ketegangan yang selama ini diredam oleh keberadaan Hasan mulai mencuat kembali seiring dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru dari pusat kekuasaan yang dianggap melanggar kesepakatan-kesepakatan masa lalu. Setelah wafatnya Hasan bin Ali, konstelasi politik di dalam kekhalifahan Islam mengalami perubahan mendasar. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu memegang tampuk kekuasaan mulai merencanakan suksesi kepemimpinan untuk putranya, Yazid bin Muawiyah. Langkah ini dipandang sebagai penyimpangan besar dari tradisi kekhalifahan sebelumnya, yang mengutamakan musyawarah atau pemilihan berdasarkan keutamaan karakter, bukan berdasarkan garis keturunan layaknya sistem monarki. Keputusan Muawiyah untuk menunjuk Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dianggap melanggar salah satu poin penting dalam perjanjian damai yang pernah disepakati dengan Hasan bin Ali. Dalam perjanjian tersebut, urusan kepemimpinan seharusnya dikembalikan kepada umat Islam melalui musyawarah setelah masa jabatan Muawiyah berakhir. Perubahan sistem ini memicu gelombang ketidakpuasan di berbagai wilayah, terutama di kalangan para sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup dan penduduk kota Madinah. Ketika Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah, Yazid bin Muawiyah segera naik tahta dan mengirimkan instruksi tegas kepada gubernur Madinah. Instruksi tersebut berisi perintah untuk memaksa beberapa tokoh kunci, termasuk Husain bin Ali, untuk memberikan baiat atau sumpah setia kepadanya. Bagi Yazid bin Muawiyah, pengakuan dari Husain bin Ali sangatlah krusial untuk melegitimasi kekuasaannya yang baru karena kedudukan Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad yang paling dihormati. Husain bin Ali menghadapi tekanan yang sangat berat. Husain bin Ali memandang bahwa memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah bukan sekadar masalah politik praktis, melainkan masalah prinsip agama. Husain bin Ali melihat karakter dan perilaku Yazid bin Muawiyah tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangan Husain bin Ali, memberikan sumpah setia kepada pemimpin yang dianggap tidak layak secara moral dan agama berarti merusak fondasi syariat yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Situasi di Madinah menjadi tidak aman bagi Husain bin Ali karena tekanan dari penguasa setempat semakin meningkat. Untuk menghindari pertumpahan darah di kota Nabi Muhammad, Husain bin Ali memutuskan untuk membawa keluarga dan beberapa pengikutnya menuju Mekah. Di kota suci tersebut, Husain bin Ali berharap dapat merenungkan langkah selanjutnya sambil tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak berbaiat kepada kepemimpinan yang dianggap zalim. Refleksi dari peristiwa ini menunjukkan bahwa pergeseran nilai dalam sebuah kepemimpinan seringkali menjadi ujian bagi mereka yang memegang teguh idealisme. Husain bin Ali tidak memilih jalan konfrontasi secara terburu-buru. Namun Husain bin Ali juga tidak bersedia menukar integritas imannya dengan ketenangan hidup di bawah kekuasaan yang dianggap menyimpang. Sikap Husain bin Ali mencerminkan tanggung jawab moral sebagai pewaris ilmu Nabi Muhammad yang harus berdiri tegak di atas kebenaran meskipun resikonya sangat besar. Selama menetap di Mekah, kabar mengenai penolakan Husain bin Ali terhadap Yazid bin Muawiyah tersebar luas hingga keluar wilayah Hijaz. Kabar ini sampai ke telinga penduduk Kufah di Irak, yang sebelumnya merupakan basis pendukung Ali bin Abi Thalib. Hal ini memicu gelombang tanggapan dari penduduk Kufah yang mulai mengirimkan pesan-pesan penting kepada Husain bin Ali mengenai harapan-harapan mereka akan sebuah perubahan. Kehadiran Husain bin Ali di Mekah menarik perhatian besar dari seluruh penjuru wilayah Islam. Di Irak,
Khususnya di kota Kufah, gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah mulai mengkristal menjadi gerakan politik. Penduduk Kufah mulai mengirimkan surat-surat kepada Husain bin Ali. Menurut catatan dalam Tarikh At-Tabari, ribuan surat dikirimkan yang isinya mendesak Husain bin Ali agar segera datang ke Kufah untuk memimpin mereka, karena mereka tidak memiliki imam dan enggan tunduk pada penguasa di Damaskus. Husain bin Ali menanggapi surat-surat tersebut dengan sikap hati-hati. Husain bin Ali tidak langsung berangkat, melainkan mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk memastikan kebenaran dukungan penduduk Kufah. Tugas Muslim bin Aqil adalah memantau situasi lapangan dan melaporkan apakah janji-janji kesetiaan yang tertulis dalam surat-surat tersebut benar-benar tulus dan kuat. Husain bin Ali ingin memastikan bahwa langkah yang diambil adalah demi kemaslahatan umat, bukan sekedar mengikuti dorongan emosi massa. Setibanya di Kufah, Muslim bin Aqil disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Ribuan orang datang memberikan baiat kepada Muslim bin Aqil sebagai perwakilan dari Husain bin Ali. Melihat fenomena ini, Muslim bin Aqil mengirimkan surat balasan kepada Husain bin Ali yang isinya menyatakan bahwa penduduk Kufah telah bersatu dan siap mendukung kepemimpinan Husain bin Ali. Berdasarkan laporan tersebut, Husain bin Ali mulai bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah menuju Irak bersama keluarga besarnya, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun situasi di Kufah berubah dengan sangat cepat. Yazid bin Muawiyah mengganti gubernur Kufah dengan Ubaidillah bin Ziyad yang dikenal bertangan besi. Ubaidillah bin Ziyad segera melakukan tindakan represif, mengancam para pemuka kabilah dan menyebar mata-mata. Ketakutan mulai menyelimuti penduduk Kufah. Dukungan yang sebelumnya tampak solid perlahan-lahan runtuh. Muslim bin Aqil akhirnya dikhianati, ditangkap, dan dieksekusi setelah dikepung sendirian tanpa pembelaan dari ribuan orang yang sebelumnya memberikan baiat. Kabar mengenai kematian Muslim bin Aqil dan perubahan sikap penduduk Kufah tidak langsung sampai kepada Husain bin Ali yang sudah terlanjur memulai perjalanan. Di tengah perjalanan yang panjang melintasi padang pasir, beberapa sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar telah mencoba memperingatkan Husain bin Ali akan karakteristik penduduk Kufah yang pernah mengkhianati Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Namun Husain bin Ali merasa memiliki kewajiban moral untuk memenuhi janji dan panggilan umat yang meminta bimbingan. Secara reflektif, peristiwa pengiriman surat-surat ini menunjukkan bagaimana harapan rakyat seringkali berbenturan dengan realitas kekuasaan yang kejam. Husain bin Ali berangkat bukan dengan ambisi untuk berkuasa, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya melalui surat-surat tersebut. Keteguhan Husain bin Ali untuk tetap melangkah menunjukkan bahwa baginya, integritas terhadap janji adalah bagian dari iman meskipun risiko pengkhianatan membayangi di depan mata. Perjalanan kafilah Husain bin Ali terus berlanjut mendekati perbatasan Irak. Husain bin Ali membawa serta tanggung jawab besar untuk menegakkan kebenaran di tengah situasi yang kian mencekam. Tanpa disadari, di suatu tempat bernama Karbala, sebuah pasukan besar telah disiapkan untuk mengadang langkah cucu Nabi Muhammad tersebut. Kafilah kecil yang dipimpin oleh Husain bin Ali tiba di sebuah daratan tandus yang dikenal dengan nama Karbala pada tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah. Kedatangan Husain bin Ali di tempat ini bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena pergerakan kafilah Husain bin Ali telah dihadang secara sistematis oleh pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan penghadang pertama dipimpin oleh Hur bin Yazid Ar-Riyahi yang mendapatkan perintah untuk menghentikan laju Husain bin Ali dan mencegah Husain bin Ali memasuki kota Kufah atau kembali ke Madinah. Latar sejarah mencatat bahwa Karbala adalah daerah gersang yang terletak di dekat sungai Ufrat. Meskipun dekat dengan sumber air, posisi kafilah Husain bin Ali sengaja digiring ke titik yang menyulitkan akses terhadap air tersebut. Di tempat inilah Husain bin Ali memutuskan untuk mendirikan tenda-tenda bagi keluarga Nabi Muhammad, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Ketegangan meningkat ketika ribuan pasukan tambahan di bawah komando Umar bin Sa'ad tiba untuk memperkuat pengepungan terhadap Husain bin Ali. Fokus utama pada fase ini adalah upaya negosiasi yang menemui jalan buntu. Husain bin Ali menawarkan beberapa opsi untuk menghindari pertumpahan darah. Salah satunya adalah membiarkan Husain bin Ali pergi ke perbatasan untuk berjihad melawan musuh luar atau kembali ke Madinah.
Namun, pihak penguasa di Kufah melalui instruksi Ubaidillah bin Ziyad memberikan syarat tunggal yang tidak bisa diterima oleh Husain bin Ali, yaitu Husain bin Ali harus tunduk dan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah dalam keadaan terhina. Memasuki hari-hari berikutnya, situasi di Karbala semakin mencekam secara faktual. Akses menuju Sungai Ufrat ditutup total oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Akibatnya, keluarga Nabi Muhammad mulai mengalami kehausan yang hebat di bawah terik matahari padang pasir. Kondisi ini merupakan ujian fisik yang sangat berat bagi cucu Nabi Muhammad dan para pengikut Husain bin Ali yang setia. Keadaan tersebut selaras dengan esensi ujian bagi orang-orang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, bahwa manusia akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta dan jiwa. Secara reflektif, Karbala menjadi saksi di mana logika kekuasaan militer berhadapan dengan keteguhan prinsip iman. Husain bin Ali menyadari bahwa jumlah pasukannya yang tidak lebih dari 100 orang tidak akan mungkin memenangkan pertempuran secara fisik melawan ribuan tentara. Namun, bagi Husain bin Ali, bertahan di Karbala adalah bentuk kesaksian bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada paksaan, meskipun taruhannya adalah nyawa. Karbala bukan sekedar tempat pemberhentian geografis, melainkan titik pemisah antara mereka yang mengejar dunia dan mereka yang menjaga kehormatan agama. Suasana di perkemahan Husain bin Ali tetap tenang meski dikepung rapat. Tidak ada kepanikan yang tidak berdasar riwayat, melainkan pengabdian dalam ibadah dan doa. Husain bin Ali memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan bahwa setiap orang yang bersamanya memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil. Keteguhan ini menjadi cerminan dari didikan Ali bin Abi Thalib dan kasih sayang Nabi Muhammad yang telah membentuk jiwa Husain bin Ali. Pengepungan yang semakin ketat dan penolakan terhadap opsi perdamaian menunjukkan bahwa pertempuran tidak lagi bisa dihindari. Husain bin Ali kini berada pada malam-malam terakhir sebelum sebuah peristiwa besar yang akan mengubah wajah sejarah Islam terjadi. Di tengah keheningan malam Karbala, Husain bin Ali mengumpulkan para pengikutnya untuk memberikan sebuah pilihan terakhir. Malam menjelang tanggal 10 Muharram menjadi momen paling tenang sekaligus menentukan di perkemahan Husain bin Ali. Setelah berhari-hari dikepung dan diputus aksesnya terhadap sumber air Sungai Efrat, kondisi fisik para pengikut Husain bin Ali serta keluarga Nabi Muhammad berada pada titik yang sangat sulit. Namun, riwayat sejarah dalam Tarikh At-Tabari mencatat bahwa suasana di dalam perkemahan justru dipenuhi dengan aktivitas ibadah, sholat, dan doa yang khusyuk. Husain bin Ali mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan para pengikut setianya di bawah kegelapan malam. Dalam pertemuan tersebut, Husain bin Ali menyampaikan pernyataan yang menunjukkan kejujuran seorang pemimpin. Husain bin Ali menegaskan bahwa pasukan musuh hanya menginginkan nyawa Husain bin Ali, bukan nyawa para pengikutnya. Oleh karena itu, Husain bin Ali memberikan izin sepenuhnya kepada siapa saja yang ingin pergi meninggalkan Karbala demi menyelamatkan diri masing-masing. Husain bin Ali bahkan menyarankan agar mereka menggunakan kegelapan malam sebagai pelindung agar tidak terlihat oleh pasukan pengepung. Respon dari para pengikut Husain bin Ali menunjukkan kualitas keimanan yang luar biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang beranjak pergi. Saudara-saudara Husain bin Ali, putra-putra Hasan bin Ali, serta para sahabat setia menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan cucu Nabi Muhammad tersebut sendirian menghadapi maut. Bagi mereka, hidup setelah kematian Husain bin Ali tidak lagi memiliki arti. Kesetiaan ini merupakan bentuk nyata dari kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad yang telah diajarkan sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Husain bin Ali kemudian menghabiskan sisa malam tersebut dengan bermunajat kepada Allah. Fokus utama Husain bin Ali adalah mempersiapkan mental keluarga Nabi Muhammad, terutama kaum wanita seperti Zainab binti Ali, agar tetap tabah menghadapi apa yang akan terjadi esok hari. Husain bin Ali memberikan wasiat agar mereka tidak melakukan tindakan yang dilarang syariat saat tertimpa musibah, seperti meratap secara berlebihan.
Ketenangan Husain bin Ali di tengah ancaman kematian mencerminkan keyakinan mutlak pada firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 mengenai jiwa yang tenang yang kembali kepada Tuhannya. Secara reflektif, malam terakhir ini membuktikan bahwa Husain bin Ali tidak sedang memimpin sebuah gerakan politik untuk kekuasaan, melainkan sedang memimpin sebuah kafilah kesaksian iman. Keberanian para pengikut Husain bin Ali untuk tetap tinggal meskipun mereka tahu secara pasti bahwa esok hari adalah akhir dari hidup mereka adalah salah satu bentuk pengorbanan tertinggi dalam sejarah manusia. Mereka memilih kematian yang terhormat di sisi cucu Nabi Muhammad daripada hidup dalam kehinaan di bawah kepemimpinan yang zalim. Keadaan di luar perkemahan sangat kontras, di mana ribuan pasukan musuh bersiap dengan senjata lengkap. Di dalam perkemahan, suara lantunan Al-Quran dan zikir menjadi kekuatan spiritual yang melampaui rasa haus dan takut. Husain bin Ali telah menyelesaikan urusan dunianya dengan memberikan kebebasan memilih kepada pengikutnya, dan kini Husain bin Ali siap menyerahkan urusan akhirnya kepada Allah. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur padang Karbala, Husain bin Ali mengimami sholat subuh terakhir bagi para pengikutnya. Suasana sunyi malam berganti dengan persiapan menuju sebuah peristiwa yang akan menumpahkan darah suci di atas pasir gersang. Hari ke-10 Muharram tahun 61 Hijriah menjadi puncak dari seluruh ketegangan di padang Karbala. Setelah matahari terbit, Husain bin Ali mengatur barisan pengikutnya yang berjumlah sangat sedikit, yakni sekitar 72 orang, menghadapi ribuan pasukan di bawah komando Umar bin Sa'ad. Meskipun jumlahnya tidak seimbang, Husain bin Ali sempat maju ke depan barisan untuk memberikan peringatan terakhir kepada pasukan lawan mengenai kedudukan Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad. Namun peringatan tersebut tidak meruntuhkan niat mereka untuk berperang. Pertempuran dimulai dengan serangan anak panah dan duel satu lawan satu. Berdasarkan catatan riwayat sejarah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, para pengikut Husain bin Ali menunjukkan keteguhan luar biasa dengan membela keluarga Nabi Muhammad hingga titik darah terakhir. Satu persatu sahabat setia dan anggota keluarga Husain bin Ali gugur di hadapan mata Husain bin Ali sendiri. Termasuk di antaranya adalah putra-putra dari Hasan bin Ali, saudara-saudara Husain bin Ali seperti Abbas bin Ali, hingga putra Husain bin Ali sendiri yang masih muda, Ali Al-Akbar. Kondisi semakin sulit karena rasa haus yang ekstrim akibat blokade air yang telah berlangsung selama beberapa hari. Husain bin Ali tetap bertahan di tengah medan tempur meskipun tubuh Husain bin Ali telah mengalami banyak luka akibat sabetan pedang dan tusukan tombak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad telah menyebut bahwa Husain bin Ali adalah pemimpin para syuhada. Keberanian Husain bin Ali dalam menghadapi maut mencerminkan kepasrahan total kepada ketetapan Allah yang telah digariskan sejak masa kenabian. Detik-detik akhir gugurnya Husain bin Ali terjadi ketika Husain bin Ali dikepung oleh sekelompok prajurit dari berbagai arah. Syam bin Ziljaushan merupakan salah satu tokoh yang tercatat memiliki peran utama dalam perintah serangan terakhir terhadap Husain bin Ali. Husain bin Ali gugur setelah mengalami luka-luka yang sangat berat dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya untuk dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad di Kufah sebagai bukti kemenangan politik Yazid bin Muawiyah. Secara reflektif, peristiwa 10 Muharram ini merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus puncak dari pembuktian prinsip. Allah mengizinkan peristiwa ini terjadi bukan karena mengabaikan cucu Nabi Muhammad, melainkan untuk mengangkat derajat Husain bin Ali ke tingkatan syahid yang paling mulia. Hal ini sejalan dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169 yang menyatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah janganlah dikira mati, melainkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Suasana padang Karbala setelah pertempuran berakhir menyisakan duka yang mendalam. Tenda-tenda keluarga Nabi Muhammad dibakar dan harta benda mereka dirampas. Hanya tersisa sedikit dari kaum wanita dan satu putra Husain bin Ali yang sedang sakit, Ali Zainal Abidin, yang tidak ikut bertempur.
Kekerasan fisik ini menandai akhir dari kehidupan duniawi cucu kesayangan Nabi Muhammad, namun sekaligus menjadi awal dari babak baru mengenai bagaimana umat Islam akan memandang arti sebuah kesetiaan dan keadilan. Gugurnya Husain bin Ali tidak mengakhiri perjalanan keluarga Nabi Muhammad di tanah Irak. Para penyintas yang tersisa harus menghadapi kenyataan pahit sebagai tawanan perang yang akan dibawa menempuh perjalanan jauh menuju pusat kekuasaan. Setelah peristiwa di Padang Karbala berakhir, suasana di wilayah Irak dan sekitarnya berubah menjadi kelam. Jenazah Husain bin Ali dan para pengikutnya ditinggalkan di padang pasir, sementara keluarga Nabi Muhammad yang tersisa, sebagian besar adalah kaum wanita dan anak-anak, dibawa sebagai tawanan. Di antara para penyintas, terdapat Zainab binti Ali dan Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Husain bin Ali yang selamat karena sedang menderita sakit parah saat pertempuran berlangsung. Para tawanan ini dibawa menuju Kufah untuk dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dalam catatan sejarah Tarikh At-Tabari, disebutkan bahwa kepala Husain bin Ali diletakkan di dalam sebuah wadah di hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Tindakan penguasa Kufah yang memperlakukan kepala cucu Nabi Muhammad dengan tidak hormat memicu kecaman, bahkan dari beberapa orang yang berada di dalam majelis tersebut. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hadir, Anas bin Malik, merasa sangat sedih melihat pemandangan itu karena teringat betapa Nabi Muhammad sangat serupa wajahnya dengan Husain bin Ali. Perjalanan tawanan berlanjut dari Kufah menuju Damaskus untuk menghadap Yazid bin Muawiyah. Sepanjang perjalanan, keluarga Nabi Muhammad mengalami tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, di tengah penderitaan tersebut, Zainab binti Ali menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Saat tiba di istana Damaskus, Zainab binti Ali menyampaikan kata-kata yang tegas di hadapan Yazid bin Muawiyah. Zainab binti Ali mengingatkan para penguasa tentang ayat-ayat Allah, termasuk surat Ali Imran ayat 178, yang menjelaskan bahwa pemberian tangguh bagi orang-orang kafir atau zolim bukanlah kebaikan bagi mereka, melainkan agar dosa mereka semakin bertambah. Kematian Husain bin Ali mulai mengguncangkan di dalam tatanan masyarakat Islam. Penduduk yang sebelumnya diam atau takut mulai merasakan penyesalan yang mendalam karena telah membiarkan cucu Nabi Muhammad terbunuh tanpa pembelaan yang berarti. Penyesalan ini di kemudian hari memicu berbagai gerakan protes dan perlawanan terhadap otoritas di Damaskus. Berita tentang tragedi Karbala tersebar luas ke Madinah dan Mekah, menyebabkan gelombang duka yang tidak pernah dirasakan sebelumnya sejak wafatnya Nabi Muhammad. Secara reflektif, fase pasca Karbala ini membuktikan bahwa meskipun secara fisik Husain bin Ali telah tiada, pengaruh dan nilai-nilai yang Husain bin Ali pertahankan justru semakin menguat. Kekuasaan politik mungkin telah memenangkan pertempuran di padang pasir, tetapi mereka kalah dalam memenangkan simpati dan moralitas umat. Penderitaan yang dialami keluarga Nabi Muhammad menjadi pelajaran abadi tentang ketabahan dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun. Allah mengizinkan keluarga Nabi Muhammad melewati masa-masa pahit ini sebagai bentuk pembersihan dan pengangkatan derajat bagi mereka di akhirat. Kesedihan yang mendalam di seluruh penjuru negeri memaksa Yazid bin Muawiyah untuk akhirnya melepaskan keluarga Nabi Muhammad dan memulangkan mereka ke Madinah. Kembalinya Ali Zainal Abidin dan Zainab binti Ali ke kota Nabi Muhammad menandai berakhirnya masa tawanan, namun ingatan tentang peristiwa tersebut tetap hidup di hati setiap Muslim. Semua kejadian ini menyisakan pertanyaan besar tentang hikmah terdalam di balik akhir tragis para cucu Nabi Muhammad. Perjalanan hidup Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang berakhir secara tragis seringkali menyisakan pertanyaan besar mengenai ketetapan Allah terhadap keluarga Nabi Muhammad. Berdasarkan tinjauan teologis yang bersumber dari Al-Quran dan riwayat sejarah yang diakui ulama, kematian Hasan bin Ali karena racun dan Husain bin Ali di Padang Karbala bukanlah bentuk pengabaian dari Allah. Sebaliknya, peristiwa ini dipandang sebagai ujian keimanan tertinggi untuk mencapai derajat yang tidak bisa diraih hanya dengan ibadah biasa. Dalam pandangan Islam, para nabi dan orang-orang soleh adalah kelompok yang menerima ujian paling berat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan Allah menguji manusia dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan. Melalui akhir hidup yang berat, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali membuktikan ketabahan yang melampaui batas kemanusiaan biasa.
Hal ini mempertegas status Hasan bin Ali dan Husain bin Ali sebagai pemimpin pemuda di syurga, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Tirmizi. Alasan lain di balik peristiwa ini adalah sebagai pembeda yang nyata antara kebenaran dan kebatilan. Tragedi yang menimpa cucu Nabi Muhammad menyingkap tabir watak asli dari sebuah kekuasaan yang zolim. Jika Hasan bin Ali tidak menempuh jalan damai, umat mungkin akan terus terjebak dalam perang saudara yang tidak berkesudahan. Jika Husain bin Ali tidak berdiri teguh di Karbala, standar moral mengenai kapan seseorang harus menolak kezaliman mungkin tidak akan pernah tegak dalam sejarah umat manusia. Pengorbanan Hasan bin Ali dan Husain bin Ali menjadi barometer bagi generasi setelahnya dalam menjaga marwah ajaran Nabi Muhammad. Kematian tragis Hasan bin Ali dan Husain bin Ali juga memberikan hikmah tentang sifat dunia yang sementara. Allah membiarkan keluarga Nabi Muhammad mengalami penderitaan di dunia untuk menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada tahta atau panjangnya usia, melainkan pada ridho Allah di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dengan gugurnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali sebagai syuhada, Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad. Secara reflektif, akhir cerita Hasan bin Ali dan Husain bin Ali adalah sebuah pesan abadi tentang integritas. Hasan bin Ali mengajarkan cara mengalah demi persatuan, sementara Husain bin Ali mengajarkan cara melawan demi prinsip. Keduanya menempuh jalan yang berbeda namun menuju muara yang sama, yaitu ketaatan mutlak kepada Allah. Tragedi ini bukan sekadar catatan duka, melainkan warisan bagi umat Islam untuk selalu menimbang setiap keputusan berdasarkan nilai-nilai syariat, bukan kepentingan politik sesaat. Keseluruhan rangkaian peristiwa dari masa kecil di Madinah hingga darah yang tertumpah di Karbala membentuk satu garis sejarah yang utuh. Kematian Hasan bin Ali dan Husain bin Ali menjadi penutup dari fase awal perjuangan mempertahankan kemurnian Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Nilai-nilai yang ditinggalkan oleh cucu Nabi Muhammad ini tetap hidup dan menjadi lentera bagi siapa saja yang mencari keadilan di tengah kegelapan fitnah. Seluruh perjalanan ini kini telah tertulis dalam lembaran sejarah, menjadi cermin bagi setiap jiwa yang merenung tentang makna kesabaran dan pengorbanan di jalan Allah.